Manajemen Bisnis Syariah IAIN Tulungagung. PPL kali ini masih sama dengan PPL tahun 2020. PPL kali ini masih online. PPL gelombang 1 tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 26 Februari 2021. Saya akan menjelaskan dari laporan saya yang berjudul Strategi Pemasaran Agroindustri Jamu Tradisional Wahyu Alam. Dasar pemikiran, Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa. Salah satunya kekayaan tanaman obat. Bangsa Indonesia sendiri sudah mengenal cara menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi ramuan tradisional. Salah satunya dengan memanfaatkan tanaman obat asli Indonesia yang biasa disebut jamu. Jamu tradisional adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daunan, kulit batang, dan buah. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu sebagai cara untuk mencegah penyakit, pemeliharaan kesehatan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan. Saat ini dunia sedang berlomba-lomba dalam meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman obat dari cara pembuatannya sampai dengan menjadi obat dan produk-produk herbal. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Produk industri ini dapat merupakan produk akhir siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Profil dari kebun wisata Taman Obat Wahyu Alam yang pemiliknya bernama Yuwono tetapi sering dipanggil Wahyu. Tempat ini terletak di Desa Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Sebuah klinik herbal bertempat di tikungan jalan Kelurahan Banaran, tepatnya di sebelah pemakaman umum desa. Klinik Wahyu Alam sebuah klinik yang melayani pesanan jamu atau obat dari tanaman herbal. Berdiri gubuk kokoh yang terbuat dari bambu dan berhiaskan wayang di dindingnya. Di tempat inilah Pak Yuwono menerima para tamunya yang datang untuk berkonsultasi dan membeli jamu herbal. Wahyu adalah seorang tabib asal Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Beliau sekarang berumur 51 tahun. Beliau memulai mendirikan tempat ini sejak tahun 2000 dan lama berdirinya tempat ini sudah 21 tahun. Beliau mempelajari tanaman obat herbal sejak tahun 1995 dan sumber utamanya dari buku, kemudian
ilmu, khususnya pengalaman dari beberapa orang tua yang menjadi informasinya. Tempat ini didirikan karena tempat racikan jamu harus bersih dan tidak terkontaminasi dengan kepadatan penduduk. Produk yang diproduksi di tempat ini adalah pertanian toga. Di sini menyediakan kebutuhan masyarakat seperti kumis kucing, sambiloto, jati Belanda, dan menyediakan racikan jamu yang sudah jadi seperti serbuk atau kapsul. Jamu yang sekarang dicari oleh pelanggan yaitu jamu cegah COVID karena kondisinya COVID. Di sini juga menyediakan jamu untuk asam lambung, darah tinggi, diabetes, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lebih berat seperti kanker dan tumor. Jenis tanaman obat yang dibudidayakan di tempat ini ada 100 jenis tanaman obat. Sekarang beliau juga mengembangkan toga sebagai wisata edukasi 3 Kelut. Di sana dijadikan kebun obat dan bisa memetik beberapa tanaman obat. Lokasinya berada di kiri jalan, tepat setelah tikungan bertuliskan wisata edukasi hutan obat. Di tanah perhutani seluas 10 hektar, beliau membudidayakan tanaman obatnya dan terdapat lebih dari 200 jenis tanaman obat yang ditanam di lokasi tersebut. Beliau juga mendirikan kebun obat di daerah Blitar. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan program terpadu yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa elemen, di antaranya promosi, harga, distribusi, produk, dan marketing mix yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kepuasan konsumen atau jasa atau barang yang kita tawarkan. Pemasaran internasional memiliki konsep pemasaran global dan segmentasi pasar global. Pemasaran global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Pelaku bisnis yang tangguh tentu tak mudah ditenggelamkan oleh setiap perubahan tantangan bisnis, meski tantangan yang datang semakin berat. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau pemasar yang terpisah. Sekian dan terima kasih.